Yang saya hormati Bapak Lurah Sawangan, Bapak Darmuasa. Oh, Mampang. Itu kemarin salah juga itu. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf. Pak Lurah Depok, Pak Irwan, kemudian Pak Saiful Baik, Pak Soleh, Pak Jainur, dan Pak Tajudin dari Rangkapan Jaya Baru. Tentunya yang paling cantik Ibu Lurah Depok ya. Jalan-jalan ke Cibaber, dapat harta karun berupa emas. Mana dong, cakep kan? Jumpa lagi dalam agenda Ngopi Bareng Sekber. Kali ini bersama camat dan lurah sekecamatan Pancoran Mas. Dan kami juga memiliki kode etik jurnalistik yang memang harus kami patuhi. Saya juga berharap kepada Pak Lurah dan Pak Camat bahwa rekan-rekan media ini untuk tidak menjadi miskomunikasi ataupun menulis berita yang tidak berimbang, maka alangkah baiknya dan bijaksananya bila mana memang Bapak Lurah sesibuk apapun ketika memang didatangi wartawan untuk meminta konfirmasi terkait temuan ataupun keluhan warga yang disampaikan untuk diterima dan memberikan klarifikasi ataupun konfirmasinya. Dan rekan-rekan semua juga wajib menulis apa yang terkonfirmasi oleh yang bersangkutan. Sekali lagi kebetulan di Sekber kami memang terus melakukan pembinaan, terutama penertiban media sesuai dengan Undang-Undang 40. Kemudian juga kita terus melakukan monitoring evaluasi terhadap anggota untuk melaksanakan dan taat kepada kode etik jurnalistik. Baiklah, untuk menyempurnakan kegiatan ini agar apa yang kita kehendaki selalu mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sumailah hadrati khususanillah Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Pada kegiatan yang produktif di mana Sekber Wartawan Kota Depok selalu ingin melakukan hal yang terbaik dari sisi organisasi profesi, dan ini salah satu bentuk nyata bagaimana organisasi profesi sektor ini bekerja sama dengan para OPD, salah satunya kecamatan di Pancoran, membicarakan tentang apa nih kalau saya bilangnya ekstrimnya momok sebenarnya kalau banjir nih. Jakarta banjir, pimpinannya dibully. Jawa Barat banjir, pimpinannya dibully. Semua. Tapi kemarin waktu minggu kemarin saya sama Bu Lurah membicarakan tentang bagaimana Depok Jaya ini terhindar dari banjir, langsung viral. Paling tidak visi ke depan ini menjadi sesuatu yang saat ini atau hari ini kita kumpul bersama mencari solusi bukan hanya di Depok Jaya seperti itu. Dan tentu saja niat kebersamaan ini menjadi salah satu catatan di Kecamatan Pancoran Mas, bagaimana Sawangan ya, Pancoran bisa banget. Pancoran Mas, Pancoran Mas menjadi satu kesatuan. Saya tadi di jalan sempat ingat syair Bung Roma, rambati ratahayu, rambati ratahayu, ayo kita bersatu untuk tujuannya satu. Nah, jadi tujuannya sangat jelas. Bagaimana solusi dan penanganan banjir di Pancoran Mas ini menjadi satu kepentingan kita bersama. Bukan hanya Pak Camat, tapi juga lurah-lurah dan juga wartawan yang harus meng-up. Dan tentu saja saya ucapkan terima kasih buat Pak Camat kita, Pak Jikri dan jajaran, dan Pak Lurah nih satu-satu, kan Pak Tajudin, Pak Herman, Pak Muhammad Soleh, Pak Darmawan, Pak Jainur, Ibu yang cantik sendiri, Bu Herlina. Ini lengkap semua ya, satu kecamatan ya, seperti itu. Dan yang tadi dijelaskan bahwa kita ingin dengar paparannya, jangan sampai instruksi Pak Camat tidak sejalan dengan program atau keinginan bersama bagaimana
solusi banjir di wilayahnya ini sama-sama kita tanggulangi. Karena apa? Kalau dari hulunya tidak ditangani, hilirnya juga tidak sejalan, tentu tidak menjadi solusi. Oleh karena itu pikir saya sekedar membuka apa sih yang membuat Pak Camat ini akhirnya kepingin duduk bareng dengan lurahnya, membicarakan di depan kita terkait dengan wilayah Pancoran Mas menuju bebas banjir 2024. Pasti ada sebabnya. Karena apa? Sebabnya adalah keinginan bersama di wilayah Pancoran Mas menjadi salah satu, ya katakanlah percontohan. Kalau dari tadi dibilang 21 titik banjir di Kota Depok ini, ya paling tidak Pancoran Mas memiliki kontribusi menghilangkan atau mengurangi. Oleh karena itu, untuk Pak Camat kita, kami persilakan membahas atau memaparkan program nanti revisinya dengan para, silakan Pak Menteri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator yang saya hormati, Pak Arif, Pak Ardi, dan rekan-rekan semua. Biji selasih dicampur es, makan bareng roti keju. Saya apresiasi ini teman-teman pers, kita ngopi bareng biar kita makin maju. Terkait dengan program dan kegiatan, kita memang memiliki mekanisme dalam perencanaannya, dalam rencana pembangunannya kita memiliki mekanisme perencanaan dan penganggarannya. Gitu. Kemudian kalau bicara mekanisme ada yang namanya musrembang, kemudian ada rencana kerja, perangkat daerah dan sebagainya. Tentu ini menjadi langkah yang panjang dan tidak semua orang paham ternyata dengan langkah-langkah itu. Nggak mudah juga memang. Ada banyak kepentingan yang harus diakomodasi dalam pertemuan-pertemuan seperti itu, dan nggak serta-merta apa yang kita inginkan bisa langsung mewujud, itu juga perlu kita paham. Dan terkait dengan banjir, sebenarnya tidak hanya banjir ya, permasalahan yang dihadapi Kecamatan Pancoran Mas banyak sekali. Sebagaimana khasnya permasalahan di daerah perkotaan, saya anggap Panmas adalah pusatnya kota Depok, gitu. Kecamatan dengan kode 01, ya, Panmas itu 01, artinya memang kecamatan pertama 327601 ya, Panmas itu. Dan khas permasalahan masyarakat kota ada di situ dari sisi infrastruktur, ya, mungkin ada banjir, ada macet, ada pertumbuhan penduduk, ada permasalahan sanitasi gitu. Sebenarnya banyak. Tapi mungkin hari ini kita bisa fokuskan ke permasalahan banjir misalnya. Ya, memang ada beberapa titik di Kecamatan Pancoran Mas dari ujung timur sampai ujung barat, ya, ada beberapa titik yang banjir dengan beberapa kriteria ya. Tadi Pak Lurah Depok bilang kalau di saya nggak ada banjir, sebenarnya ada genangan. Ya tinggal nanti kita kondisi lah genangan yang seperti apa yang kita istilahkan banjir seperti itu. Kemudian rekan-rekan sekalian, saya kira di secara garis besar gitu ada beberapa program yang dapat dioptimalkan untuk mengatasi masalah banjir ini. Pertama, program-program pembangunan infrastruktur, sebagaimana yang kita tahu yang langsung adalah yang berkaitan dengan pengendalian air, drainase misalnya. Drainase sekarang sudah bisa diakomodir di dana kelurahan, maka penganggarannya akan lebih mudah gitu ya. Tidak harus bertarung pada tingkat kota, kita cukup bermusyawarah di tingkat kelurahan, bisa disepakati, maka di kelurahan bisa membuat prioritas drainase di daerah mana, itu satu. Kemudian ada hal lain yang mungkin juga bisa berkontribusi dalam mengurangi masalah banjir itu, misalnya biopori misalnya. Biopori kalau secara masif sebenarnya juga bisa membantu dalam mengurangi laju air yang langsung masuk ke badan air. Gitu. Kalau misalnya satu RW misalnya bisa menanam 2000 lubang misalnya, itu lumayan, beberapa kubik itu masuk ke dalam tanah. Apalagi kalau kedalamannya cukup gitu ya, bisa 1 meter, 1,5 meter misalnya satu lubang itu lumayan. Kalau fokus, makanya kemarin saya sempat arahkan ketika musrembang untuk biopori misalnya jangan disebar kalau bisa gitu. Atau tolong pertimbangkan efektivitasnya gitu. Efektivitas dari pelaksanaan program itu, efektivitas itu berefek ya. Kalau disebar bisa jadi kurang terasa efeknya, tapi kalau dia dikumpulkan misalnya memang di daerah yang relatif rawan banjir, dia difokuskan di sana full di sana gitu.
nggak harus dibagi rata ke seluruh RW misalnya gitu. Kemudian ada yang lain lagi seperti kasus permasalahan banjir di RW 6 Lapangan Jaya Baru misalnya. Ya memang ada situasi-situasi di mana kontur alam memang dan dari historinya memang itu tempat air berkumpul. Ini juga perlu dipahami juga gitu. Ada situasi-situasi di mana perumahan-perumahan yang sekarang existingnya ada gitu, kita mungkin nggak perlu dalam konteks ini mempersoalkan bagaimana bisa di situ ada perumahan. Ya kami juga menganggap ya itu udah existingnya ada. Dan dulu sebenarnya secara historis memang air itu larinya ke sana. Kayak kompleks marinir RW 6 itu memang air dari timur utara, dari timur barat selatan itu yang larinya ke sana. Nah tinggal sekarang bagaimana mengatasinya untuk mengurangi itu. Tentu saja, tentu kan inlet dan outlet bicara kapasitas daya tampung air di salurannya. Ketika outletnya terhambat karena ada kubah mas misalnya, karena dia akhirnya membuat itu, ini yang harus dikomunikasikan oleh pemerintah kota, kemudian di masyarakat, hambatan itu harus dikurangi. Kemudian juga inlet yang masuk ke dalam lingkungan itu juga mesti dikurangi lajunya air itu. Tentu kita nggak bisa mencegah air masuk ke sana, tapi kita kurangi lajunya. Di antara yang terpikirkan dan sedang diusahakan adalah kita buat kolam retensi misalnya. Kolam retensi itu kolam tampungan sehingga air-air yang tadinya langsung masuk ke sana ada kolam retensi yang cukup menampung sehingga nggak langsung gitu. Jadi bisa mengalir ke sana dengan sedikit demi sedikit sehingga mencegah penumpukan air antri untuk keluarnya.